Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rahimani wa rahimahullah. Kali ini khatib akan menyampaikan sebuah risalah yang ditulis oleh seorang ustaz pimpinan pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, yaitu Ustaz Abdullah Zain, dengan tema yang sesuai dengan keadaan kita saat ini, di mana keadaan kita saat ini masih dalam masa-masa penentuan akan menuju penentuan pemimpin kita yang baru, insyaallah. Di sini beliau menyampaikan risalah yang berjudul tentang pemimpin idaman. Sebelumnya saya sampaikan bahwasanya jadwal khutbah kali ini sebenarnya dari Pondok Pesantren Taklim Sunnah Tunggul, karena kebetulan saat ini musim hujan, jadi ustaznya berhalangan hadir karena dari pagi hujannya tidak selesai. Baiklah, kita lanjutkan materi kita saat ini, yaitu tentang pemimpin idaman yang ditulis oleh Ustaz Abdullah Zain LC dan Iman. Zaman Imam rahimahullah, beliau mengatakan, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala secara serius, benar-benar takwa, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan olehnya dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang olehnya dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah-jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, keberadaan pemimpin mutlak diperlukan dalam sebuah negara agar pemerintahan berjalan dengan baik. Pemimpin tersebut tidak boleh sembarangan orang menduduki jabatan tertinggi itu. Namun hanya orang yang berkompeten, orang yang layak mendudukinya, yaitu siapa saja, apa saja kriteria yang harus terpenuhi dalam diri pemimpin. Berikut penjelasannya oleh Ustaz Abdullah Zain tersebut. Kriteria pertama, yaitu untuk menjadi pemimpin, yaitu iman dan takwa. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, pemimpin, teman setia, lalu meninggalkan orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 8. Cara mengetahui keimanan dan ketakwaan pemimpin adalah dari akidah yang diyakininya dan dari ibadah kesehariannya. Apakah ia memanut akidah Sunnah wal Jamaah atau tidak? Apakah ia rajin menunaikan salat 5 waktu atau tidak? Keimanan itu bukan diukur dari sekedar kedekatan calon pemimpin dengan tokoh agama, apalagi jika kedekatan itu hanya ketika masa-masa kampanye. Biasanya orang seperti ini menganggap ulama atau para orang-orang alim ibarat orang yang mendorong mobil mogok. Setelah mobil yang berjalan, maka mendorong akan ditinggalkan. Kaum muslimin yang kami hormati, kriteria kedua untuk menjadi pemimpin yaitu memiliki fisik yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan penuturan salah satu nabi yang diutus di kalangan Bani Israil saat menjelaskan latar belakang Talut dipilih oleh Allah sebagai pemimpin mereka. Allah inna Allah subhanahu alaikum bazadahu berqadaran fil ilmi wal jism. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja kalian dan
menganugerahinya kelebihan ilmu dan fisik. Quran Surah Al-Baqarah ayat kedua. Fisik yang kuat sangat diperlukan oleh pemimpin, sebab tugas kepemimpinan itu membutuhkan kekuatan ekstra. Bagaimana tidak, untuk mengurusi istri dan anak di satu rumah saja, kepala keluarga memerlukan energi besar. Apalagi pemimpin negara yang mengurus ratusan juta rumah, ratusan juta umat. Untuk mengetahui kekuatan fisik pemimpin tidaklah susah. Cukup dilihat dari lahirnya, yakni dari postur tubuhnya dan dari gerakan jalannya. Postur fisik yang umum adalah bertubuh tegak, tidak terlalu turun dan tidak terlalu kurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, bihasbi bani ajarahullahu yu'min nasulba. Sebenarnya beberapa semua makanan saja sudah cukup untuk anak Anda guna menegakkan tubuhnya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2380 dan dinilai hasan. Adapun beberapa jalan yang ideal adalah yang nampak dan tidak berkaki-kaki. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila berjalan, maka beliau berjalan dengan tegak, mantap dan bersemangat, seperti orang yang melalui jalan menurut. Hadis riwayat Tirmizi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menambahkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila berjalan, beliau berjalan dengan tenang dan tidak terburu-buru, tidak seperti jalan orang yang lemah maupun pemalas. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Sunnah nomor 3354 dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Sidang Jumat rahimani wa rahimahullah. Kriteria ketiga yang dimiliki oleh beliau yaitu syarat menjadi pemimpin, yaitu diantaranya yang ketiga berpengetahuan luas. Allah Ta'ala menceritakan tentang alasan permintaan Nabi Yusuf alaihi salam kepada Mesir agar dia dijadikan sebagai menteri keuangan. Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni habibun 'alim. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku bendahara negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang berpercaya dan berpengetahuan luas, dan berpengetahuan luas. Quran Surah Yusuf ayat 12. Mengapa pemimpin harus berpengetahuan luas? Sebab masalah yang dihadapi pemimpin, apalagi pemimpin negara, sangatlah kompleks dan beragam. Masalah ekonomi, sosial, politik, kemasyarakatan, keamanan, keagamaan, dan pendidikan, kesehatan dan lain-lain, baik masalah internal, eksternal maupun bilateral. Belum lagi masalah-masalah baru yang terkadang muncul tanpa diprediksi sebelumnya, seperti kasus pandemi beberapa tahun yang lalu. Apabila pemimpin berpengetahuan luas, insya Allah dia bisa menghadapi dan menyelesaikan beberapa masalah di atas dengan benar. Dari mana kita bisa mengetahui kalau pemimpin atau pemimpin itu berpengetahuan luas? Diketahui dari background pendidikan yang pernah ditempuhnya, yakni jenjang pendidikan formal yang tervalidasi keabsahannya. Selain dia latar belakang pendidikan formalnya juga dinilai seberapa luas pengalaman dalam memimpin di level sebelumnya. Lantas bagaimana kita bisa menguji dan mengecek luasan ilmu pengetahuan pada calon pemimpin? Dicek dari forum-forum diskusi terbuka dengan mereka, bukan sekedar dari orasi-orasi yang mereka sampaikan. Sebab jika hanya dinilai dari orasi, sejatinya naskah orasi itu mudah dibikin lalu dinopang oleh calon pemimpin. Beberapa berbeda dengan diskusi atau debat terbuka yang dihadiri oleh banyak orang. Dalam forum-forum itu bisa dinilai kondisi nalar ide-ide pikiran si calon pemimpin. Juga bisa dilihat kematangannya dalam menata dan mengendalikan emosinya. Sidang jemaah yang berbahagia. Kemudian kriteria keempat, di antara
Sangat penting yaitu sifat amanah yang teruji. Allah Ta'ala mengambil perkataan putri Nabi Syuaib alaihi salam saat mengusulkan agar mengangkat Nabi Musa alaihi salam, saat mengangkat Nabi Musa alaihi salam sebagai pekerja di tempat mereka. Ya alladzina ista'jilhu inna khayra man ista'jaraka al-qawiyyul amin. Wahai ayahku, jadikan Nabi Musa sebagai pekerja kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang memanggil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Quran Surat Al-Qasas 28. Sekedar berkebutuhan atau berpengetahuan luas saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan sifat amanah. Sebab pencuri atau maling yang kita lebih berbahaya dibanding maling yang bodoh. Pencuri yang berkebutuhan, dampak kerusakan yang ditimbulkan lebih besar dibanding pencuri yang tubuhnya lemah. Maka sifat amanah mutlak diperlukan. Bagaimana kita bisa menilai keamanan calon pemimpin? Bukankah semua calon hari ini mengklaim dan mempromosikan dirinya di mana sebagai orang yang amanah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang patut dipilih? Jawabannya dilihat dari kinerjanya saat menjadi pemimpin. Apakah dia menjalankan kepemimpinan tersebut dengan baik sampai tuntas atau tidak? Atau justru jabatan yang telah diamanahkan kepadanya belum selesai masanya, malah dia tinggalkan demi mengejar jabatan lain yang lebih tinggi. Kemudian juga dilihat dari janji-janji yang pernah berobat saat masa kampanye dulu, apakah ditepatinya atau tidak. Alhamdulillah hari ini kita hidup di zaman digital di mana jejak-jejak seorang mudah ditemukan. Rasulullah SAW mewanti-wanti, yaitu dalam sabdanya, mukmin yang sedang itu tidak boleh tersengat binatang berbisa di lubang yang sama 2 kali. Hadis riwayat Bukhari nomor 6133. Maksudnya kita jangan berbohong untuk kedua kalinya. Seperti itu. Aku qouli hadza wastaghfiru li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sidang Jumat yang kami hormati, kemudian kriteria kelima di antara untuk memilih seorang pemimpin, yaitu sahabatnya dia adalah seorang yang penyayang kepada rakyatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Ya Allah, barang siapa memimpin umatku lalu bersikap lembut kepada mereka, maka sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim 1828. Kelembutan dan sifat penyayang pemimpin tidak sulit diidentifikasi. Bila itu merupakan karakter aslinya, maka ia akan bersikap sangat ramah terhadap rakyat, entah sangat disobek ataupun tidak. Bahkan dengan senang hati ia mau untuk diajak berpelukan walaupun oleh rakyat biasa. Pemimpin yang penyayang akan selalu memprioritaskan kesejahteraan rakyat kecil, bukan sekedar kesejahteraan para tukang dan pemuda dan pemodalinya saat mencalonkan diri. Hadirin rahimahullah, banyak orang tidak menghendaki negeri ini dipimpin oleh orang yang baik. Segala macam mereka rancang demi terpilihnya pemimpin yang tidak berkompeten. Untuk itu
selain berikhtiar maksimal, kita juga harus senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar mengaruniai pemimpin yang idaman bagi kita semua. Demikian khotbah Jumat kali ini yang ditulis oleh Ustaz Abdul Aziz MA. Semoga kita dapat mengambil ibrahnya dan menjadikan pelajaran kita di masa-masa kita, masa saat ini, masa-masa yang akan kita hadapi, yaitu masa dalam pemilihan pemimpin kita ke depan. Demikian khotbah Jumat yang dapat saya sampaikan kali ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka bi annaka anta la ilaha illa anta al-manan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir li dhunubi wa walidayya kama rabbayani shaghira. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lurus dan dapatkan sholatnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله ساء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبه الأشقى الذي يصلى النار ثم يموت فيه ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة
الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عالية ليس لهم طعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allah